Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa sholat di masjid yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. فلهذا أذكر نفسي أولا وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والتسابق إلى طاعته والسعي لمغفرته عز وجل. Oleh karena itu saya senantiasa berwasiat kepada diri beliau pribadi dan juga kepada kita semua untuk senantiasa pertama-tama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. ولقد حثنا الله سبحانه وتعالى إلى التسابق في طاعته بقوله تعالى في سورة الواقعة بعد الاستعاذة بالله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وفي هذه الآية السابقون أي المتسابقون في الطاعات والمتسابقون إلى المغفرة وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى كمن يتسابق في صلاة قيام الليل ومثلها من الطاعات يتسابقون إليها سباقا كل منهم يريد بأن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi hamba-hambanya untuk berlomba sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Al-Waqiah. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, merekalah orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wasabiqun di sini, berlomba-lomba di sini bukan hanya pada satu bentuk macam ketaatan, misalnya sholat atau beristighfar menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau sholat malam, atau amal-amal tertentu, tetapi wasabiqun di sini, berlomba-lomba di sini adalah setiap amal kebaikan dia ingin menjadi yang terdepan. Setiap amal kebaikan yang dia mendapatkan kesempatan dan bisa melakukan hal tersebut, maka dia akan melakukannya. Semua pintu kebaikan, mau sholat, zakat, puasa, yang lainnya, semua mereka akan berlomba-lomba agar bisa menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. ويتسابق الإنسان ويتسابق المسلم أو المؤمن إلى أعظم باب من أبواب طاعة الله سبحانه وتعالى ألا وهو ذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما من مؤمن ذكر الله سبحانه وتعالى في هم أو في مشكلة أو في مصيبة وذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة إلا ووجد الراحة والطمأنينة. Dan mereka juga berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Maka mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
karena itu hati mereka menjadi lapang, karena itu hati mereka menjadi tenang, dan karena itu pula hati mereka menjadi tentram. فينبغي علينا يا عباد الله أن نحافظ على مجالس الذكر والبيوت التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما هي صفات هذه الرجال؟ يقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Dan juga orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan mereka, maka saya menganjurkan kita untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis zikir, menghadiri tempat-tempat yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala, diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Nun, fi buyutin azinallah, di rumah-rumah itu diizinkan atau diperdengarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bil gudwi wal asal, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Rijalul la tulhihim, dan orang-orang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. واعلموا عباد الله أن مجالس الذكر محفوفة بالملائكة وتحضرها ملائكة الله سبحانه وتعالى، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أن الملائكة تحضر مجالس الذكر، وعندما تنتهي مجالس الذكر تقول الملائكة لمن كان يستمع إليها: قوموا مغفور لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. Dan majelis zikir adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencari majelis-majelis zikir. Dan di dalam satu riwayat di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada malaikat yang mencari majelis zikir, kemudian mereka mendengarkan sampai selesai majelis zikir tersebut. Kemudian selesai majelis zikir, maka malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kumu, kalian berdirilah." Artinya sudah selesai majelis zikir itu, dosa-dosa kalian telah diampuni dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. فمن منا لا يريد هذا الخير العظيم. فمجالس الذكر محفوفة بالخير والمغفرة والراحة والطمأنينة، ولو وجد الإنسان ترجم هذا. Dan berapa banyak jemaah sekalian orang yang belum mengetahui betul tentang keutamaan majelis zikir ini, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar. Malaikatnya itu senantiasa menaungi orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis-majelis zikir. فمن منا لا يريد أن يغفر الله له سبحانه وتعالى ذنوبه بسبب حضوره مجالس الذكر، وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم إن لم أخطئ، ولكنه حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حضور مجالس الذكر فيها من الخير والبركة ونزول السكينة والهدوء على ابن آدم ما لم يكن في غيرها من العبادات. Dan siapakah yang tidak menginginkan dosa-dosanya? Siapa yang tidak menginginkan keburukannya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak menginginkan kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunan yang sangat besar bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu, kalau tidak salah saya tadi menyebutkan, kalau bukan di riwayat Bukhari Muslim,
ini adalah hadis yang sahih. Jadi ini bukan hanya hadis riwayat Bukhari, tetapi dua hadis yang terkenal Bukhari Muslim tentang keutamaan majelis zikir. Oleh karena itu, siapa yang tidak ingin setiap keburukannya, setiap dosa-dosanya ketika mereka menghadiri majelis ilmu, mendengarkan dengan cara seksama, maka mereka selepas majelis zikir tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. ولو وجد الإنسان في نفسه ثقلا أو وجد في نفسه مللا، ومن الطبيعي جدا أن الإنسان يمل، وأن الإنسان يمل من كثرة سماع، خصوصا إذا كثرت المحاضرات وكثر السامعون، ولكن الإنسان يغصب نفسه، والنفس أمارة بالسوء، الشيطان خبيث يريد أن يقيمك من هذه المجالس، ولكن لا تطعه. حاول أن تغصب نفسك وأن تكرهها على الجلوس في مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن كنت تشعر بالملل فلا بأس، اجلس، لأن هذه المجالس كما قلت آنفا فيها من الخير العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى وكما ذكر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita bosan, dalam keadaan kita lelah, dalam keadaan kita capek, jangan sampai kita meninggalkan majelis zikir. Jangan sampai kita meninggalkan majelis-majelis yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini akan senantiasa condong kepada keburukan. Wa innan nafsal ammaratun bisu, karena sesungguhnya jiwa ini senantiasa mengajak kepada ammarah bisu, sesuatu yang buruk. Kalau kita tidak menghadiri majelis-majelis zikir, maka kemana lagi kita akan mencari ketenangan, kedamaian dengan semua permasalahan kita? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan solusi, dan setiap keburukan-keburukan yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dengan kebaikan yang banyak ketika mungkin kita lagi bingung, ketika kita lagi galau, ketika kita banyak masalah. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti semua kesulitan kita, semua kesedihan kita dengan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah dengan kita menghadiri majelis-majelis zikir. ولذلك سبحان الله تجد في من هو بعيد عن ذكر الله، أو الشخص الذي يكون بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وبعيدا عن مجالس الذكر وبعيدا عن بيوت الله، تجد في نفسه ثقلا وضيقا، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما من إنسان يبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويضيق قلبه، إلا ويشعر بالاستياء ويشعر بالثقل. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. Dan pasti kita akan melihat bahwa orang-orang yang jauh dari majelis zikir, mereka akan merasakan kepenatan, mereka akan merasakan kesempitan yang luar biasa, mereka akan merasakan sesuatu yang berat di dalam hati mereka. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan jauh sebelum kita merasakan bahwa bagi kita yang meninggalkan majelis zikir atau majelis ilmu, maka kita akan merasakan sesuatu yang berat, sesuatu yang hampa, sesuatu yang menyesakkan dada kita. Semua akan diobati ketika kita menghadiri dan mendatangi majelis-majelis zikir. وعندما قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ثم قال عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. المقصود
أنني يا رب كنت في الدنيا بصير، كنت في الدنيا أستطيع أرى، كيف أنا الآن أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنسيان في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: النسيان بمعنى الترك، والنسيان بمعنى النسيان الذي هو المعروف. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala di selanjutnya, di ayat yang selanjutnya, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka akan dikumpulkan di akhirat kelak dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, mengapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta, padahal aku di dunia adalah orang yang bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana engkau melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu pula kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam bahasa Arab kata nasia atau lupa itu terbagi menjadi dua, yaitu lupa dalam arti yang sesungguhnya karena mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan melupakan mereka di dunia. Makna yang kedua adalah mereka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka di akhirat kelak karena kelalaian mereka dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتحيطهم الرحمة، وأن يجعلنا ممن تقول لهم الملائكة قوموا مغفور لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut, bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang menghadiri majelis zikir atau majelis ilmu, kumu maghfurun lahum, berdirilah kalian karena Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengganti setiap keburukan dan dosa-dosa kalian dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم السابقون السابقون، وأن يجعلنا من المقربين إليه، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع أفضل خلقه وأصلحهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وامتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الكلام ما قل ودل. فلا أطيل عليكم في حديثي، مع أن مجالس العلم فيها من الخير العظيم ما لم نذكر منه إلا جزءا بسيطا، وإلا فيها من الخير شيء عظيم، ولكن حتى لا يطول الدرس فنقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala minas sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, ulaikal muqarrabun, dan merekalah orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah yang diberikan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan juga kita bisa termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesempatan kita, di setiap waktu kita. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul kalam, sebaik-baik perkataan adalah maqalla wadal, sesuatu yang walaupun itu singkat tetapi bisa bermakna dan bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin karena waktu juga dan habis ini mungkin kami juga akan meminta izin tidak sholat isya di sini karena
Syekh ada kegiatan lagi habis sholat Isya. Mungkin kita akan menyaksikan sedikit terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. طيب إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan itulah yang disampaikan oleh Syekh.